Salah memilih pemimpin juga salah menentukan jalan masa depan kita. Kalau kita benar dalam memilih, maka kita juga tentu benar dalam menentukan masa depan, kehidupan, dan anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali berbincang-bincang tentang pemimpin masa depan. Sekarang pilkada serentak, dan kita akan memilih calon-calon pemimpin bagi kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita mesti berperan aktif untuk ikut memilih pemimpin, karena kita akan menitipkan masa depan kita dan masa depan anak cucu kita kepada pemimpin yang kita pilih. Maka kita harus memiliki bahan dan kemudian pertimbangan-pertimbangan dalam hal memilih calon pemimpin ke depan. Salah memilih pemimpin juga salah menentukan jalan masa depan kita. Kalau kita benar dalam memilih, maka kita juga tentu benar dalam menentukan masa depan, kehidupan, dan anak cucu kita. Oleh sebab itu, kita memang harus paham, sebagaimana diajarkan oleh agama Islam, kita wajib memilih pemimpin yang terbaik di antara kita. Kita mesti memilih pemimpin yang bisa menjadi solusi-solusi bagi kehidupan kita. Sekarang, pemimpin di masyarakat, baik di tingkat kabupaten kota, di provinsi, bahkan untuk tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghadapi persoalan-persoalan kepemimpinan yang mendasar. Pertama, kita lihat masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Barat masih banyak mereka yang jauh dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai agama, dan juga masih jauh dari pendidikan yang ideal. Sementara seorang pemimpin berkewajiban mewujudkan masyarakat yang beriman dan masyarakat yang berpendidikan, sehingga masyarakat yang terangkat keimanan dan pendidikannya ini, mereka akan memiliki status derajat yang mulia di sisi manusia dan mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka tugas dari seorang pemimpin bagaimana mewujudkan masyarakat yang beriman dan berpendidikan, sehingga masyarakatnya memang masyarakat yang dibanggakan. Tidak seperti sekarang, seperti yang kita alami dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelemahan keimanan masyarakat ini membawa dampak yang negatif itu. Rendahnya pendidikan masyarakat juga berdampak kepada banyak hal. Berdampak kepada rasa aman kehidupan di masyarakat karena banyaknya kejahatan, banyaknya kriminal, banyaknya tindakan-tindakan melanggar hukum.
rendahnya pendidikan masyarakat juga menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Bahkan kalau bahasa Al-Qur'annya, perbuatan-perbuatan jahiliyah gitu, yang menyebabkan mereka rendah dari sisi Allah dan di sisi manusia. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak produktif, melanggar hukum, dan kemudian merendahkan kehidupan sebagai manusia. Ini merupakan tugas pemimpin ke depan. Maka apabila kita memilih pemimpin, ya, dalam waktu dekat ini kita mesti memastikan dia punya kemampuan mewujudkan keimanan masyarakat yang lebih baik, dan kemudian bisa mewujudkan bagaimana pendidikan yang berkualitas dan lebih baik ke depan. Nah, ini kriteria pertama seorang pemimpin yang kita lirik untuk kita angkat menjadi orang yang akan kita ikuti, orang yang akan kita patuhi. Mereka mampu mewujudkan nilai-nilai keimanan di tengah-tengah masyarakat dan mampu mewujudkan pendidikan berkualitas yang mengangkat derajat masyarakatnya.